Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu MPLS yaitu Ibu Mutahharoh MPDI. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi kelas PAIG semester 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat bertemu walaupun lewat video ya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjunan kita, Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan atau mendiskusikan yaitu materi yang berjudul manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan pesantren modern. Nah, di mana kelompok 7 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Muhammad Ripaldi dengan nomor NIM 1908101262. Yang kedua yaitu saya sendiri, Siti Nurjana, dengan nomor NIM 1908101263. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Irsyad Imaduddin dengan NIM 1908101265. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Ripaldi yang akan membahas tentang manajemen pesantren modern dan keutamaannya. Kemudian pemateri kedua saya sendiri, Siti Nurjana, yang akan membahas strategi kepemimpinan pesantren dan kinerja manajemen pesantren serta peranannya. Kemudian yang ketiga yaitu pemateri yang ketiga yaitu Muhammad Irsyad Imaduddin yang akan membahas manajemen peningkatan mutu berbasis pondok pesantren dan personalia manajemen pesantren dan model kepemimpinan pesantren. Baik, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripaldi dengan nomor induk mahasiswa 1908101262 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas G semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah kelompok kami buat, yaitu materi yang pertama dan yang kedua. Yaitu pertama membahas tentang manajemen pesantren modern. Nah, secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikembangkan secara indigenos oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena sebenarnya pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan. Nah, bagi orang pribumi pada saat itu gitu, yang tumbuh secara natural. Nah, terlepas dari mana tradisi dan sistem tersebut diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola yang unik ataupun khas gitu ya, dan telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan manajemen pesantren yang merupakan sarana penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran, maka perlu adanya strategi atau siasat seperti ditegaskan oleh Bapak Mujamil Komar. Nah, beliau menegaskan bahwasanya manajemen pun penuh siasat yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebagai seni, manajemen lebih menitik beratkan pada peranan manusia sebagai pelaku manajemen dengan menggunakan pendekatan saintifik gitu, pendekatan saintifik, tetapi juga profesional. Nah, merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling variatif adalah
pesantren. Mengingat adanya kebebasan dari kiai pendirinya atau untuk mewarnai pesantrennya itu penekanan pada kajian tertentu. Misalnya ada pesantren ilmu alat, ada juga pesantren fikih, ada pesantren Al-Quran, ada pesantren hadis, ada pesantren tasawuf. Nah, masing-masing didasarkan kepada keahlian kiainya gitu. Nah, ditinjau dari kesegi terbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, pesantren dapat dikategorikan ataupun dibagi menjadi dua. Yang pertama pesantren salafi dan yang kedua pesantren khalafi gitu. Nah, pesantren salafi bersifat konservatif gitu, sedangkan pesantren khalafi bersifat adaptif. Nah, adaptif itu dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntutan perkembangan sains dan teknologi. Nah, perbedaan pesantren tradisional dengan pesantren modern dapat diidentifikasi dari perspektif manajerialnya. Nah, mungkin di sini saya nggak bakal ngebahas manajerial dari pesantren tradisional secara rinci, tapi paling saya akan membahas sedikit tentang manajerial dari pesantren tradisional. Nah, pesantren modern manajerialnya itu telah dapat dikelola secara rapi dan sistematis dengan mengikuti kaidah manajerial yang umum. Nah, sementara pesantren tradisional berjalan secara alami tanpa berupaya mengelola secara efektif gitu. Maka pembahasan manajemen ini lebih diarahkan pada pesantren tradisional karena pesantren ini menghadapi tantangan multidimensi gitu. Seharusnya seperti itu. Karena kalau pesantren modern itu udah rapi kan, udah mengikuti kaidah-kaidah gitu manajerial umum. Nah, mungkin kemarin sudah dibahas ya secara rinci bagaimana tentang manajemen dari pesantren tradisional itu sendiri. Mungkin lanjut ya ke bagian B, yaitu manajer pesantren dan kekuasaannya. Nah, di kalangan pesantren, kiai merupakan aktor utama. Kiai lah yang merintis pesantren, mengasuh, menentukan mekanisme belajar dan kurikulum, serta mewarnai dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Adapun tugas seorang kiai memang sangat multifungsi. Beliau bisa menjadi seorang guru, mubalik, dan sekaligus manajer. Nah, ketika seorang kiai menjadi seorang guru, sebagai guru, nah beliau menekankan kegiatan pendidikan para santri dan masyarakat sekitar agar memiliki kepribadian muslim yang utama. Nah, sebagai mubalik nih, yang kedua ya, kalau misalnya kiai ketika menjadi mubalik, beliau berupaya menyampaikan ajaran Islam kepada siapapun berdasarkan prinsip memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, yaitu amar ma'ruf nahi munkar gitu kan, ataupun takwa gitu kan, imtisalu awamirillah wajibinabun nawahi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan sebagai manajer yang ketiga, beliau kiai memerankan pengendalian dan pengaturan bawahannya. Adapun menurut Nur Yamsyam menambahkan 3 fungsi seorang kiai. Yang pertama sebagai agen budaya. Kiai di sini sebagai agen budaya itu memainkan peran sebagai penyaring budaya yang merambah masyarakat. Yang kedua, kiai sebagai mediator, yaitu menjadi penghubung antara kepentingan berbagai segmen masyarakat gitu. Terus yang ketiga sebagai makelar budaya dan mediator. Nah, di sini kiai menjadi penyaring budaya sekaligus menjadi penghubung antara berbagai kepentingan masyarakat gitu kan. Yang ketiga. Terus
dalam pesantren, kiai merupakan figur sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Nah, di samping itu juga sebagai pemimpin tunggal yang memegang hampir mutlak gitu, kiai itu. Nah, uniknya rangkaian kebiasaan tersebut memunculkan kenyataan bahwa kiai merupakan pemimpin yang karismatik gitu kan. Nah, menurut Nurcholish Madjid ada beberapa kerugian gitu kepemimpinan karismatik, antara lain karisma personal, religio, feodalisme, kecakapan teknis. Nah, jadi ada 4 kerugian kepemimpinan karismatik. Yang pertama nih, ketidakpastian dalam perkembangan pesantren. Kenapa? Karena semua hal tergantung kepada keputusan pribadi kiai. Yang kedua, keadaan kurang mendukung tenaga-tenaga pembantu untuk mencoba pengembangan yang belum diterima figur tersebut, ya seperti meninggalnya pupus, pemimpin secara mendadak. Terus yang keempat, yang terakhir itu terjadinya pembauran dalam tingkat pemimpin di pesantren antara lokal, regional, dan nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, baik, selanjutnya yaitu akan dibahas tentang strategi kepemimpinan pesantren. Masa depan pesantren sangat ditentukan oleh faktor manajerial. Pesantren kecil akan berkembang secara signifikan manakala dikelola secara profesional ya. Dengan pengelolaan yang sama, pesantren yang mudah besar akan bertambah besar. Sebaliknya, pesantren yang maju akan mengalami kemunduran manakala manajemennya itu tidak terurus atau tidak diarahkan dengan baik gitu ya. Jika pesantren mengabaikan manajemen pesantren kecil, akan gulung tikar dalam menghadapi multidimensi ya. Pola-pola kepemimpinan kiai di pesantren yang selama ini kurang kondusif menghadapi tantangan modernisasi bahkan perlu diubah menjadi pola-pola kepemimpinan yang lebih responsif terhadap tuntunan kemajuan zaman. Nah, pola tersebut haruslah mengarah pada kegiatan yang melibatkan lebih banyak orang lain lagi gitu dalam jajaran kepemimpinan untuk bersama-sama menjalankan roda organisasi pesantren menuju kondisi yang maju dan mapan, baik itu dari sisi kelembagaan, sistem pendidikan, proses pembelajaran maupun tentu saja kualitas santri ya gitu. Kemudian dari beberapa kasus perkembangan ini hendaknya dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren, yaitu dari karismatik, misalnya dari karismatik menuju rasionalistik, dari otoriter paternalistik dan diplomatik menuju partisipatif atau menuju demokratif gitu ya. Gaya-gaya kepemimpinan yang diharapkan terwujud mengarah pada tipe kepemimpinan yang profesional yang memberi perhatian khusus pada partisipasi orang lain dan menentukan pengembangan pesantren. Menurut Farhan dan Syarifuddin, ada beberapa alternatif solusi menata manajemen pesantren agar lebih maju gitu ya. Yang pertama, mengadopsi manajemen modern. Kemudian yang kedua, membuat wirausaha. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan kewirausahaan. Keempat, membuat New Work Economy. Nah, adapun solusi yang lain agar manajemen pesantrennya itu lebih maju gitu, antara lain yang pertama, menerapkan manajemen secara profesional. Kemudian yang kedua, menerapkan kepemimpinan yang kolektif. Nah, kemudian yang ketiga, menerapkan demokratisasi kepemimpinan, lalu menerapkan manajemen struktur, menanamkan sosio-egalitarianisme, menghindarkan pemahaman yang mensucikan agama, kemudian memperkuat penguasaan epistemologi dan metodologi, kemudian mengembangkan sentra-sentra perekonomian, lalu mengadakan pembaruan secara kesinambungan gitu ya. Nah, kasus yang ada pada beberapa pesantren telah membuktikan bahwa pesantren kiai peran serta
kiai dalam mengelola, mengembangkan dan menata pesantren sehingga dapat muncul sebagai sebuah lembaga yang dapat dijadikan pendidikan alternatif, memiliki peranan yang sangat besar. Sebab tidak jarang kan ya pesantren akan ditutup karena oleh beberapa hal, yakni yang pertama, karismatika kiai di pesantren tersebut telah luntur bersama meninggalnya kiai utama sebagai pendirinya. Kemudian yang kedua, tidak adanya pengganti yang dapat meneruskan estafet kepemimpinannya. Kemudian kesibukan kiai yang akhirnya mengabaikan proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat, kurang seimbangnya tuntunan kebutuhan belajar santri dengan pelayanan yang diberikan oleh pesantren tersebut. Kemudian menggarisbawahi ya tentang kurang seimbangnya tuntunan belajar santri dengan inovasi pelayanan pendidikan pada sebuah pesantren, itu tuh akan memungkinkan dampak yang paling buruk bagi perkembangan belajar para santri. Lalu selanjutnya yaitu tentang kinerja manajemen pesantren serta peranannya gitu ya. Adapun beberapa kinerja pesantren untuk mewujudkan manajemen yang baik, maka memerlukan sebuah kebersamaan, antara lain yang pertama itu merencanakan program, yang kedua itu pengorganisasian, yang ketiga memimpin, yang keempat pemberian motivasi, dan yang kelima pengawasan, yang keenam evaluasi. Nah, kemudian ada peran pesantren dalam proses pembangunan sosial. Nah, jika kita melihat beberapa hasil studi yang dilakukan beberapa sarjana, seperti ada dari De Veer, yaitu pada tahun 1870, dan ilmuwan lainnya, ada indikasi bahwa munculnya pesantren tersebut diperkirakan sekitar abad ke-19. Nah, akan tetapi terlepas dari persoalan tersebut, yang jelas signifikansi pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tidak dapat diabaikan dari kehidupan masyarakat muslim pada saat itu. Nah, kiprah pesantren dalam berbagai hal sangat amat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi contoh utama adalah selain pembentukan dan terbentuknya kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam, dan terbentuknya Islam juga merupakan gerakan-gerakan protes terhadap pemerintahan kolonial Hindia dan Belanda, di mana gerakan protes tersebut selalu dimotori dari dan oleh para penghuni pesantren. Nah, setidaknya dapat disebutkan misalnya pemberontakan petani di Cilegon, Banten tahun 1888, 8 Jihad Aceh 1873, gerakan yang dimotori oleh Haji Ahmad Ripangi Kalisalak, dan yang lainnya merupakan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa pesantren itu mempunyai peran yang cukup besar dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia. Apabila kita cermati, di Indonesia itu kan terdapat sekitar 12.000 pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara dengan berbeda bentuk dan modelnya. Bahkan dihuni tidak kurang dari 3 juta santri gitu ya. Pendidikan Islam sekarang di Indonesia juga kini begitu luas, sehingga beraneka ragam, dan bagaimanapun aliran Islam yang dianut oleh seseorang, pasti ada pesantren atau sekolah Islam yang bagaimanapun aliran Islam yang dianut oleh seseorang, pasti ada pesantren atau sekolah Islam yang sesuai gitu. Karena itu menurut Tolkah kalau nggak salah ya, pesantren itu seharusnya mampu menghidupkan fungsinya, yaitu fungsi di mana fungsinya itu yang pertama, pesantren itu sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu agama, yaitu seperti tafakuh fi al-adin dan nilai-nilai Islam atau Islam fauz ya. Nah, kemudian yang kedua ada pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial. Lalu ada pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial ya, atau social engineering ya, atau perkembangan masyarakat, community development. Nah, semua itu menurutnya hanya bisa dilakukan jika pesantrennya itu mampu melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu
memainkan peranan sebagai agen of change. Ya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Alimuddin, 19/08/2012. Nah, baik, di sini saya sebagian dari kelompok juga ya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen peningkatan mutu berbasis pondok pesantren dan personalia manajemen pesantren dan model kepemimpinan pesantren. Nah, oke, langsung saja. Bahasan yang pertama yaitu tentang manajemen peningkatan mutu berbasis pondok pesantren. Nah, ketika menginjak abad ke-20 yang sering disebut sebagai zaman modernisme dan nasionalisme ya, peran pesantren mulai mengalami pergeseran secara signifikan. Nah, kenapa? Sebagian pengamat mengatakan bahwa semakin mundurnya pesantren di masyarakat disebabkan adanya dan begitu besarnya faktor politik Hindia Belanda. Nah, jadi pada saat itu ketika ada faktor politik Hindia Belanda di zaman ataupun perannya pesantren di masyarakat itu sangatlah kurang dan sangatlah terjadi penurunan itu secara signifikan. Nah, kemudian bahwa setiap pesantren itu mempunyai kemandirian sendiri ya, untuk menerapkan kurikulum dan mata pelajaran yang sesuai dengan aliran agama Islam yang mereka ikuti. Nah, sehingga ada pesantren yang menerapkan juga kurikulum agama. Nah, kemudian ada juga pesantren yang hanya ingin memfokuskan pada kurikulum ilmu agama saja. Nah, yang berarti bahwa tingkatan keanekaragaman model pesantren di Indonesia itu tidak terbatasi. Nah, setelah kemerdekaan negara Indonesia, terutama sejak transisi ke Orde Baru dan ketika pertumbuhan ekonomi betul-betul naik tajam, nah, pendidikan pesantren itu menjadi semakin terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi lebih tetap. Misalnya ya, selain kurikulum agama, juga sekarang ini kebanyakan pesantren juga menawarkan mata pelajaran umum. Bahkan banyak pesantren sekarang melaksanakan kurikulum Depdiknas dengan menggunakan sebuah rasio yang ditetapkannya yaitu 70% mata pelajaran umum dan 30% itu mata pelajaran agama. Nah, kemudian mengutip dari Said Al-Gilsiroj pada tahun 2007 itu mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang belum dikuatkan dalam pesantren. Yang pertama itu tamadun. Apa itu tamadun? Tamadun yaitu memajukan pesantren. Nah, banyak pesantren yang dikelola secara sederhana. Manajemen dan administrasinya masih bersifat kekeluargaan dan semuanya itu ditangani oleh kiai. Nah, dalam hal ini pesantren perlu berbenah diri. Kenapa? Karena ya kalau misalkan pesantren hanya saja dalam kiai itu kan jadi di lingkup itu saja, jadi tidak ada campur tangannya di luar. Gitu. Kemudian yang kedua itu yaitu sakofah. Apa itu sakofah? Yaitu bagaimana memberikan pencerahan kepada umat Islam agar kreatif, produktif dengan tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. Nah, salah satu contohnya itu para santri masih setia dengan tradisi kepesantrenannya, tetapi mereka juga harus akrab dengan komputer dan berbagai ilmu pengetahuan serta sains dan modern lain. Nah, kenapa harus seperti itu? Agar santri-santri ataupun orang-orang yang masuk dalam pesantren itu tidak ketinggalan zaman. Nah, begitu. Jadi tidak tahu nanti bakal tahu perkembangan zamannya. Karena di zaman ya di dunia ini ya pasti ada saja masa perkembangannya. Misalkan dalam ke internet ataupun apa, nah itu pasti akan berkembang pesat. Gitu. Maka pesantren juga harus menerapkan seperti itu agar tidak dead. Kemudian yang ketiga itu ada hadroh. Apa itu hadroh? Yaitu membangun budaya. Nah, dalam hal ini bagaimana budaya kita dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi Islam. Nah, di sini pesantren diharap mampu mengembangkan dan mempengaruhi tradisi yang bersemangat Islam di tengah hembusan dan pengaruh dahsyat globalisasi yang berupaya menyeragamkan budaya melalui produk-produk teknologinya. Nah, baik, pembahasan yang kedua yaitu tentang personalia, manajemen pesantren dan model kepemimpinan pesantren. Nah, ada 5 elemen personalia manajemen pesantren dasar yang terdapat dalam tradisi pesantren. Yang pertama itu santri. Apa itu santri?
santri dapat dikatakan sebagai komponen penting dalam dunia pesantren. Jadi kalau tidak ada santri itu pasti tidak ada pesantren. Kan kalau misalnya di sekolah itu adanya siswa. Nah, kalau di pesantren itu namanya santri. Nah, kemudian dalam tradisi pesantren santri terbagi dua. Ada santri mukim, yakni murid-murid yang berasal dari daerah jauh yang bertempat tinggal di salah satu pondok ataupun pesantren tersebut. Yang kedua ada santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pondok. Jadi santri mukim itu misalkan nih, ada sebuah pondok di Kuningan. Nah, jadi santri mukim itu disebut orang-orang yang dari luar Kuningannya gitu. Jadi yang mondok di sana dan mukim, berdiam diri ataupun menetap di sana. Nah, kemudian santri kalong itu yang memang masih orang Kuningan, tapi bisa dibilang kalau misalkan ada pengajiannya itu di malam saja, jadi disebut kalong, kayak kelelawar itu, kalong bahasa Sundanya. Nah gitu. Kemudian yang kedua itu kiai. Kiai itu merupakan komponen terpenting juga dalam kehidupan pesantren, karena kalau tidak ada kiai itu tidak ada yang mengajarnya. Jadi kiai itu kalau misalkan kita dibandingkan di sekolah itu adanya guru, nah sedangkan di pesantren itu adanya kiai gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengurus santri-santri senior yang diberi amanat oleh kiai untuk mengelola santri ke pengurusan pesantren. Itu yang ketiga. Ya mungkin itu saja dalam dua pembahasan tersebut, bahwa tadi ada personalia ataupun hal-hal terpenting dalam pondok pesantren. Yang pertama itu adalah santri, yang kedua itu adalah kiai, dan yang ketiga itu adalah pengurus-pengurus atau orang-orang yang dipercaya untuk mengurus pesantren. Demikianlah kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan dari kami kelompok 7. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.